Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Dengan kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Safrina Azahra Jajuli dengan ujung NPM 37, Zahwanina Aulia dengan ujung NPM 39, Despi Susanti dengan ujung NPM 47, dan Herli Ameliana dengan ujung NPM 79. Untuk kompetensi dasar yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu 3.3, menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan mekanika kuantum. 4.3, mengolah dan menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan mekanika kuantum. Pada slide yang pertama terdapat fenomena lampu neon. Dalam lampu neon, gas neon terionisasi oleh arus listrik, menyebabkan elektron-elektron dalam atom terangkat ke tingkat energi yang lebih tinggi atau disebut juga dengan eksitasi. Ketika elektron-elektron ini kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, mereka akan memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu yang menghasilkan cahaya neon yang kita lihat. Fungsi gelombang dan energi elektron tidak lagi dianggap terdistribusi dalam orbit tertentu, melainkan dalam keadaan energi kuantum. Prinsip ini lebih akurat dalam menggambarkan fenomena seperti transisi energi yang diwakili oleh model Bohr, dan mekanika kuantum itu memberikan kerangka teori yang lebih umum dan tepat untuk memahami perilaku partikel subatomik. Dari fenomena tersebut merupakan contoh dari bagaimana teori atom Bohr dan mekanika kuantum bekerja. Selanjutnya, pada KD 3.3 terdapat beberapa fakta. Yang pertama ada fakta atom Bohr. Teori atom Bohr dapat dengan jelas menerangkan garis spektrum atom hidrogen, di mana cahaya akan diserap atau dipancarkan pada frekuensi tertentu yang khas, sebagai akibat perpindahan elektron dari orbit satu ke orbit yang lain. Cahaya putih seperti cahaya matahari, jika dilewatkan prisma, akan diperoleh spektrum berbentuk pita atau kontinu. Spektrum kontinu itu adalah uraian warna yang berkesinambungan seperti pelangi. Fakta yang kedua yaitu fakta atom mekanika kuantum. Pada tahun 1900, Max Planck menemukan teori radiasi benda hitam. Kita sudah mengetahui bahwa objek panas seperti fenomena lampu neon dapat memancarkan warna yang berbeda-beda. Intensitas cahaya berangsur-angsur berubah berdasarkan panjang gelombang, memuncak pada panjang gelombang yang ditentukan berdasarkan suhu sumber. Menurut Max Planck, energi yang dipancarkan tidaklah kontinu sebagai gelombang. Suatu energi hanya dapat memancarkan atau menerima energi radiasi sebesar 1, 2, dan 3 kuanta. Kemudian pada KD 3.3 terdapat konsep. Yang pertama model atom Bohr, teori kuantum Max Planck, model atom mekanika kuantum, tingkatan energi, spektrum kontinu dan diskontinu, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut dan momentum sudut, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin, dan bentuk orbital. Selanjutnya pada KD 3.3 terdapat dua teori. Di materi ini kita akan membahas rumus mengenai hubungan antara frekuensi, kecepatan, dan panjang gelombang, serta rumus besarnya energi kuantum, juga selisih energi tingkat elektron. Nah, model atom Bohr. Elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ataupun lintasan-lintasan tertentu disebut dengan tingkat energi. Lintasan yang dekat dengan inti memiliki energi yang paling rendah, dan lintasan terluar memiliki energi yang paling tinggi. Perpindahan elektron dari tingkat energi yang paling rendah ke tinggi disebut dengan ekstasi, sedangkan dari tinggi ke rendah disebut dengan emisi. Sehingga didapatkan persamaan yaitu delta E sama dengan EF dikurang EI, di mana EF adalah tingkat energi awal dan EI adalah tingkat energi akhir.
teori Max Planck. Sampai dengan tahun 1900-an, para ahli fisika menganggap bahwa radiasi elektromagnet bersifat kontinu. Dan pada tahun 1900, Max Planck mengajukan gagasan bahwa radiasi elektromagnet bersifat diskret. Artinya, suatu benda hanya dapat memancarkan atau menyerap radiasi elektromagnet dalam ukuran ataupun paket-paket kecil dengan nilai tertentu. Paket energi itu disebut dengan kuantum ataupun kuanta untuk bentuk jamaknya. Jadi, suatu benda hanya dapat menerima atau memancarkan energi radiasi sebesar 1, 2, ataupun 3 kuanta. Tetapi tidak mungkin menerima atau kehilangan energi sebesar 1/2 atau 1/4 kuanta. Hal ini berarti pula bahwa suatu benda hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu. Model atau mekanika kuantum. Erwin Schrödinger, seorang fisikawan Austria, menggunakan perhitungan matematika untuk menjelaskan pola gelombang partikel yang bergerak yang disebut dengan persamaan Schrödinger, yang melibatkan perilaku partikel yang berupa massa dan perilaku gelombang dari elektron sebagai fungsi gelombang. Persamaan gelombang Schrödinger sendiri menyatakan bahwa keadaan elektron dalam atom dapat dijelaskan dengan fungsi gelombang yang memberikan probabilitas menemukan elektron pada suatu wilayah tertentu dalam orbital. Lalu fungsi gelombang tersebut mendeskripsikan bentuk ruang dan energi yang dimungkinkan dari gerakan elektron dalam atom. Bentuk ruang dan energi dari gerakan elektron ini disebut dengan orbital. Orbital sendiri berbeda dengan orbit, di mana orbital mempunyai makna ruang 3 dimensi, sedangkan orbit mempunyai makna ruang 2 dimensi. Yang selanjutnya adalah tingkatan energi. Tingkatan energi atom adalah orbit dari sebuah partikel yang bernama elektron. Jadi, tingkat energi atom merupakan tempat di mana terdapat elektron pada sebuah unsur. Dapat dijelaskan pada tabel, yaitu tingkatan energi dalam atom berhubungan dengan orbital tempat elektron berada. Orbital ini bisa dibedakan berdasarkan bilangan kuantum azimut yang menentukan bentuk orbital. Telah dijelaskan dalam tabel. Dalam tabel ditampilkan jika L sama dengan 0, maka orbital disebut S dan hanya memiliki satu orbital. Lalu jika L sama dengan 1, maka orbital disebut dengan P dan memiliki 3 orbital dengan nilai M-nya itu min 1, 0, plus 1. Lalu yang selanjutnya, jika L sama dengan 2, maka orbital disebut D dengan 5 orbital. Lalu yang selanjutnya, jika L sama dengan 3, maka orbital disebut F dengan 7 orbital. Setiap orbital hanya bisa menampung 2 elektron dengan spin berlawanan. Oleh karena itu, jumlah total elektron dalam satu tingkat energi bergantung pada jumlah orbital yang tersedia. Selanjutnya yaitu spektrum kontinu. Cahaya putih seperti cahaya matahari jika dilewatkan prisma diperoleh spektrum berbentuk pita atau kontinu. Spektrum kontinu adalah uraian warna yang berkesinambungan seperti pelangi. Lalu ada spektrum diskontinu. Spektrum diskontinu adalah cahaya yang dipancarkan oleh banyak zat yang dipanaskan, hanya memberikan beberapa bayangan yang terputus-putus berupa garis-garis warna. Baiklah, yang selanjutnya bilangan-bilangan kuantum. Menurut teori mekanika kuantum, dibutuhkan 4 bilangan utama untuk menyatakan kedudukan elektron. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau disebut N mempunyai tingkat energi dan yang mempunyai harga positif serta bulat, tidak termasuk 0, yaitu 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Dinyatakan dengan lambang sama seperti atom bor, yaitu KLMN dengan nilai 1, 2, dan 3 seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua, bilangan
kuantum azimut dengan lambang I. Bilangan kuantum azimut atau momentum sudut dengan lambang I memberikan informasi tentang bentuk orbital I dengan nilai 1 sampai dengan N dikurang 1. Nama orbital dilambangkan dengan S, P, D, dan F. Yang ketiga, kuantum magnetik menyatakan orientasi dalam ruang. Setiap nilai I akan terdiri dari beberapa orbital dengan nilai M antara min I sampai plus I. Jadi jika nilai I sama dengan 1, maka mempunyai 3 nilai M, yaitu M sama dengan min 1, M sama dengan 0, dan M sama dengan 1. Yang keempat yaitu bilangan kuantum spin merupakan bilangan kuantum yang terlepas dari pengaruh momentum sudut. Ini berarti bilangan kuantum spin tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum yang lain. Bilangan kuantum spin untuk menandai arah putaran spin elektron pada sumbunya. Setiap elektron dapat berputar pada sumbunya sesuai dengan arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga Yang terakhir, orbital, daerah atau ruang di sekitar inti di mana peluang kebolehjadian terbesar elektron dapat ditemukan. Orbital S bentuk bola, hanya ada satu orientasi atau satu orbital S, dapat menampung 2 elektron. Orbital P bentuk 2 lobus saling berhadapan, ada 3 orientasi, yaitu PX, PY, PZ, yang sejajar sumbu X, Y, dan Z dapat menampung 6 elektron. Orbital D berbentuk lebih kompleks, ada 5 orientasi, yaitu DXY, DZX, DYZ, DX kuadrat, min Y2, DZ kuadrat, dapat menampung 10 elektron. Dan yang terakhir, orbital F bentuknya lebih rumit, ada 7 orientasi, dapat menampung 14 elektron.